Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diizinkan untuk bernafas, kita masih diizinkan untuk berkumpul bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, bersama rekan-rekan kita, dan kita masih diizinkan untuk merasakan bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Irma Yasari dari Pendidikan Kimia kelas 21 Universitas Indonesia. Mungkin ini adalah pertemuan pertama kita di sosial media, karena biasanya saya akan menyapa teman-teman melalui suara saya saja. Pembuatan video ini sebenarnya dilakukan untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Imam Amri. Kita mungkin pernah mendengar seorang juru masak, seorang chef. Mungkin udah nggak asing lagi di kita mengenai hal tersebut. Kita pun pernah melakukan juru masak. Seorang juru masak, seorang chef, seorang yang memasak pasti mereka akan membuat makanan berdasarkan dari bahan-bahan yang mereka punya. Kalau misalnya di dapur mereka punya telur, mereka pasti akan memasak telur dan berbagi telurnya. Kalau misalnya mereka di dapur punya tempe, mereka akan memasak olahan yang lainnya. Nah, bisa nggak seorang juru masak itu memindahkan bahan tersebut membuat masakan di luar dari bahan-bahan tersebut? Seperti spaghetti, seperti kacang, seperti seblak, seperti topoki. Bisa nggak seorang juru masak itu membuat makanan tersebut? Tentunya tidak bisa, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia nggak punya bahan-bahan. Nah, kita pun sama seperti seorang juru masak itu. Kita tergantung dari apa yang kita lihat, tergantung dari apa yang kita dengar. Maka ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu diulang-ulang secara terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan kita. Itu akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita dan bagaimana berpikir. Teman-teman, sebelumnya mungkin pembahasan di video ini mungkin teman-teman udah pernah dengarnya dari ceramah lain, udah pernah dengarnya dari kajian-kajian lain, atau udah pernah dengarnya dari besar kajian. Dan mungkin teman-teman juga sudah mempunyai ilmu yang lebih daripada apa yang saya sampaikan. Saya teringat salah satu perkataan dari Ustadz Faizilau di salah satu ceramahnya. Dia bilang seperti ini: ketika kita mendapatkan ilmu yang menurut kita berharga, ilmu yang menurut kita bermanfaat, maka kita boleh banget untuk men-share-nya ke orang lain agar ilmu itu gak rusak di kita aja, agar ilmu itu tetap berjalan sebagaimana sesuai dengan kaidah ilmu pada umumnya, karena ilmu itu memang untuk harus dibagikan. Maka inilah yang sedang saya lakukan. Saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar untuk melengkapi dari tugas mata kuliah pengampu. Saya ingin dengan video ini kita bisa sama-sama untuk mungkin menambah pengetahuan baru, atau kita bisa sama-sama untuk sharing tentang pembahasan mengenai topik ini. Oke, kita balik lagi ya ke topiknya. Tadi kan saya bilang kalau juru masak pasti akan membuat sesuatu berdasarkan dari bahan makanan yang dia punya. Kita pun begitu ya. Apa yang kita baca itu akan menjadi referensi. Apa yang kita lihat itu akan menjadi referensi. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa referensi itu adalah seperti dari buku, dari jurnal. Tapi sebenarnya referensi itu kelihatannya luas sekali. Bahkan kita kali menjadikan orang tua kita sebagai referensi dalam berperilaku, dalam bersikap, dalam bertutur. Ketika kita melihat perilaku orang di luar itu bisa kita jadikan referensi. Ketika kita melihat itu biasa orang di luar sana, itu kita bisa jadikan referensi. Ada salah satu kisah dari buku Nabi Muhammad SAW. Maaf teman-teman tadi ada salah satu kisah dari buku Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina
Hasan. Pada suatu ketika Sayyidina Hasan bin Ali ini sedang kumpul keluarga bersama istri dan anaknya di satu rumah, dan kemudian pintunya itu tertutup. Lalu di saat mereka sedang kumpul, di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba di rumah tersebut diketoklah pintunya oleh orang yang mereka nggak tahu siapa itu. Dan ngetoknya itu sangat tidak sopan karena mereka kuat banget, sampai yang di rumah itu bingung, itu siapa, kenapa itu seperti itu, kenapa batang bunyinya itu seperti itu. Setelah pintu tersebut dibuka oleh Sayyidina Hasan bin Ali, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Orang tersebut tidak sebaiknya orang yang bertamu. Orang tersebut itu mencaci maki Sayyidina Hasan bin Ali dengan kata-kata yang tidak pantas untuk melontarkan kepada saudara kita manusia muslim. Yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan bin Ali ketika mendapatkan perilaku seperti itu adalah hanya diam sambil tersenyum. Ini anak-anak yang ada di rumah itu dicucu beliau sampai terheran. Kenapa kakek, kenapa ayah hanya diam saja, hanya tersenyum melihat perilaku. Sampai ketika orang tersebut yang mencaci maki sudah kata-kata, sudah puas untuk mencaci maki, maka beliau pergi meninggalkan Sayyidina. Anak-anak cucu-cucunya bertanya-tanya, kenapa Sayyidina bin Ali hanya tersenyum dan tidak membalas perkataan tersebut. Maka anaknya mendatangi Sayyidina bin Ali sambil bertanya, wahai ayah, kenapa engkau tidak membalas perkataan orang tersebut? Kenapa engkau hanya diam saja sambil tersenyum mendapatkan perlakuan seperti itu? Karena kan ini rumah kita, ayah. Ini tuh sudah menjadi wilayah kekuasaan kita. Bisa aja dong kita membalas perkataan tersebut. Bisa aja dong kita justru mengusir orang tersebut. Bisa kan kita itu malah marah-marahin orang tersebut karena kan dia udah bertamu tidak sopan ke rumah ini, ayah. Mungkin kata-katanya seperti itu ya, saya sedih. Maka apa yang dijawab oleh Sayyidina Hasan bin Ali? Dia menjawab seperti ini, saya nggak tahu gimana cara membalasnya. Saya nggak punya kata-kata yang cocok untuk membalas perkataan orang tersebut. Saya nggak punya referensi kosakata untuk membalas hal tersebut. Kakek saya Nabi Muhammad SAW, ayah saya Sayyidina Ali, ibu saya Fatimah, nggak pernah mengajarkan saya, nggak pernah memberikan saya referensi untuk membalas perilaku tersebut, untuk membalas perkataan tersebut. Masya Allah, itu yang dilontarkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi apa yang bisa kita dapatkan, teman-teman? Yang bisa kita dapatkan itu adalah bahwa referensi itu sangat berguna dan sangat memiliki peran yang sangat penting terhadap tingkah laku kita, terhadap perkataan kita. Kita sekarang tahu bahwa referensi itu tidak hanya dari buku, tidak hanya dari jurnal. Referensi itu bisa dari mana-pun. Bahkan postingan-postingan di media sosial itu juga menjadi referensi. Di media sosial mungkin kita banyak banget ya berkejaran sesuatu yang ada yang baik, ada yang buruk. Mungkin kita nggak bisa langsung men-stop agar postingan-postingan yang buruk itu tuh nggak kita lihat gitu. Tapi kita bisa men-stop diri kita untuk nggak melihat hal tersebut, karena yang punya kendali atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang baik, postingan-postingan yang baik, hal-hal yang baik, insya Allah itu akan berdampak positif untuk kita. Dan kalau kita melihat postingan-postingan yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik, kosakata yang kasar, maka itu akan terekam di memori otak kita dan itu akan menjadi habit kita ketika itu diulang terus. Misalnya seperti ini, ada seorang pemuda yang dia nggak pernah sama sekali mendengar kata-kata alay, kata-kata lebay, atau kata-kata gaul lainnya. Nah, apakah seorang pemuda tersebut bisa menggunakan kata-kata tersebut? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai referensi dari kata tersebut. Dia tidak pernah mendengar kata-kata tersebut. Masa iya sih kita yang nggak pernah dengar kata-kata itu tiba-tiba bisa berbicara kata-kata itu? Kan tidak. Nah, itulah pentingnya bagaimana referensi. Di zaman sekarang mungkin kita mendapati bahwa anak-anak muda sangat baca bukunya itu kurang gitu. Lebih banyak untuk menghabiskan waktu di media sosial dengan membaca postingan-postingan dan melihat postingan-postingan.
sebenarnya ya itu nggak masalah selagi itu baik, tapi kan Islam ini adalah agama yang identik dengan membaca. Maka kita harus mengutamakan membaca, dan kita juga harus bisa memilih bacaan yang kita baca, baik itu bacaan dari buku, bacaan dari media sosial, baik itu perilaku yang akan kita lihat, maupun kosakata-kosakata yang akan kita cerna di dalam pikiran kita. Mungkin sekilas itu saja mengenai sebuah pentingnya referensi untuk kita, dan bagaimana referensi itu mempengaruhi bagaimana tingkah laku, pola pikir kita, bahkan tata bahasa kita. Mungkin dari sekarang, yuk kita mulai untuk mencari referensi-referensi terbaik kita, agar nanti kita bisa menjadi generasi-generasi yang lebih berguna lagi, yang lebih Masya Allah lagi, menjadi generasi yang bisa menjadi panutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Karena sekarang pun kita tahu bahwa generasi kita sedang tidak baik-baik saja. Tentu di setiap masanya setiap generasi punya cobaannya. Dan mari kita membangun, sama-sama menciptakan generasi yang lebih baik. Dan saya tidak ingin postingan ini hanya menjadi sebuah postingan hanya untuk melengkapi tugas mata kuliah. Saya ingin kita sama-sama berdiskusi lagi mengenai topik ini, karena saya sangat yakin bahwa ilmu saya belum sepenuhnya banyak mengenai pembahasan ini. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman merasa ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, teman-teman boleh banget untuk menshare-nya ke orang-orang yang teman-teman kenal. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.